Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita mempelajari firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Kembali kali ini kita mempelajari Matius 23, ya, terutama tentang 7 kata celakalah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan mempelajari kata celakalah yang kelima, dan saya beri judul celaka 5, ya, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 25 sampai 26. Dikatakan di sini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kehidupan beragama pemimpin-pemimpin agama orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, pada saat itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Sifat dan karakter mereka tidak mencerminkan apa yang mereka tampilkan, ya, penampilan luar beda dengan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Itulah yang Tuhan Yesus lihat, ya. Orientasi mereka, sifat-sifat mereka, karakter mereka selalu melulu kepada uang, kekuasaan, dan kedudukan. Inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan pemimpin beragama pada saat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, mereka tidak mencerminkan apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan mereka tidak ada buah roh sama sekali, ya. Tidak ada kasih, sukacita, damai sejahtera seperti yang Tuhan katakan di dalam Galatia 5. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang yang saya kasih, yang ada di dalam kehidupan mereka mungkin ada dendam, iri hati, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Tetapi hal ini mereka tidak tampilkan di luar mereka, ya, penampilan luar beda dengan penampilan yang ada di dalam mereka. Ini terjadi pada pemimpin agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Seharusnya mereka menjadi teladan untuk orang-orang banyak, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hal ini pun juga terjadi pada saat ini, akhir-akhir ini. Banyak pemimpin-pemimpin agama, ya, di dalam gereja, ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan mereka selama ini, penampilan luar mereka kelihatan suci, kudus, tetapi apa yang terjadi, ya, ternyata penampilan apa yang ada di dalam mereka sama sekali tidak mencerminkan sebagai kehidupan sebagai seorang pemimpin agama. Jauh dari kekudusan, jauh dari kesucian dalam kehidupan mereka. Memang kekudusan dan kesucian itu adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena akibat kita lahir baru, mempunyai hubungan dengan Tuhan, ya, hidup dipimpin oleh Roh, maka kehidupan kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita sama seperti dengan penampilan luar. Ada kesucian dan kekudusan. Dan ternyata ini tidak terjadi kepada pemimpin agama pada saat ini, ya. Kehidupan mereka, ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan katakan mereka adalah munafik, ya. Kenapa munafik? Karena kita melihat ada seorang, ya, ini yang kelihatan, yang ketahuan Bapak Ibu, ya. Ada seorang pendeta yang karismatik Bapak Ibu, ya, dan jemaatnya banyak, tetapi apa yang terjadi? Ada konflik, ribut dengan di dalam keluarga mereka untuk perebutan tahta kekuasaan di dalam gereja. Ada pemimpin agama, pemimpin gereja, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, mereka selalu berkata hidup dalam kekudusan, menjaga kekudusan di dalam pernikahan, tetapi apa yang terjadi? Mereka ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara oleh karena mereka bersetubuh, mereka melecehkan jemaatnya sendiri yang masih di bawah umur. Nah, Bapak Ibu, belum lagi konflik antara gembala, ya. Saya pernah suatu ketika
ketika pertemuan di dalam pertemuan pendeta-pendeta besar ya beberapa puluh tahun yang lalu. Di situ ada beberapa pendeta besar yang cukup banyak jumlah jemaatnya, ribuan. Mereka tidak tahu saya adalah juga seorang pendeta. Ya, saya duduk di antara mereka di lobi hotel dan saya mendengar percakapan mereka yang saling iri satu sama lain, yang menjelekkan pendeta-pendeta yang lain. Ini terjadi, Bapak Ibu, di dalam kalangan pemimpin agama. Bagaimana dengan kehidupan jemaat? Ya, mereka tidak menjadi teladan, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, nah, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya sudah barang tentu seperti yang saya sering katakan, kita harus mengalami kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia benar-benar pegangan di dalam kehidupan kita. Dialah yang memimpin kehidupan kita. Tuhan akan merubah sifat dan karakter kita, dan kita tidak lagi menjadi orang-orang munafik. Kalaupun kedudukan kita sebagai seorang jemaat di dalam gereja, Bapak Ibu, ya apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta kita, pemimpin-pemimpin agama kita, ya itu dia berurusan dengan Tuhan. Kita pun juga dengan berurusan dengan Tuhan. Jangan menghakimi. Percayalah, Tuhan sanggup untuk mengubah kehidupan mereka. Tuhanlah yang akan menghakimi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang mencerminkan kehidupan kita sudah lahir baru, sudah menjadi orang-orang percaya yang hidupnya oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu menyempurnakan kehidupan kita. Kalaupun pada saat ini kita seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup untuk mengampuni kita. Anugerah dan kasih-Nya masih melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita di dalam gereja, di dalam kehidupan beragama sebagai orang-orang percaya, penampilan luar kita jangan sampai terjadi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Penampilan keluar kita sama seperti apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, mereka akan akuntabilitas. Mereka bisa dilihat oleh orang banyak, dan pada akhirnya orang banyak akan mengikuti teladan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari bersama-sama kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan mengubah kehidupan kita, menyempurnakan kehidupan kita sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.